Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusronsani. Nama saya Bagas Nurwansyah. Kita dari SMKN 1 Melego. Nah, pada video kali ini kita mendapatkan sebuah studi case yang dimana kita diminta untuk membangun koneksi berbasis VPN antar kantor. Kita juga diminta untuk membuat routing dinamik untuk menghubungkan antar kantor menggunakan routing link state atau OSPF. Nah, selain itu kita juga diminta untuk memfilter agar kantor cabang tidak bisa mengakses network 192.168.20.0/124. Nah, kalau kita lihat pada topologi di sini, yang dimana router kantor, cabang sama kalau bisa kita lihat pada topologi di sini, yang dimana kantor pusat, kantor cabang 1 dan kantor cabang 2 terhubung pada satu ISP yang sama. Nah, untuk membangun koneksi VPN, kita nanti akan menggunakan L2TP pada kantor pusat sebagai servernya, kemudian kantor cabang 1 dan kantor cabang 2 yang akan melakukan dial kepada kantor pusat. Kemudian untuk membuat VPN antar kantor cabang, di sini kita akan menggunakan VPN PPTP, yang dimana kantor cabang 1 akan menjadi server PPTP-nya. Nah, kemudian setelah semua router kantor dan kantor cabang terkoneksi dengan VPN atau sudah saling terhubung dengan VPN, selanjutnya kita akan konfigurasi routing dinamik OSPF, yang dimana kita akan mengadvertise network PC dari setiap kantor dan juga network yang didapat dari VPN. Setelah OSPF terbentuk, kita juga akan melakukan filtering agar klien atau kantor cabang 1 dan kantor cabang 2 tidak bisa mengakses network 192.168.20.0/24 pada kantor pusat. Selanjutnya kita akan melakukan remote pada kantor pusat terlebih dahulu. Pada kantor pusat kita sudah konfigurasi basic config, yang dimana kita sudah melakukan DHCP klien ke internet dan mendapatkan IP sekian. Di sini saya juga sudah membuat static route yang mengarah ke server yang ada di kantor pusatnya. Kita bisa melihat di IP route. Bisa kita lihat di sini ada dua routing yang dimana mengarah ke network 192.168.10 dan 192.168.20. Nah, di sini kita akan buat konfigurasi yang dimana klien atau kantor cabang 1 dan 2 tidak dapat mengakses network dari 192.168.20. Kemudian kita juga sudah membuat IP yang mengarah ke lokal LAN-nya, yang dimana di sini Ether 3 ya. Ngapa jenenge kantor cabang 1? Kantor cabang 1 Ether 3. Kemudian pada kantor cabang 1 kita juga sudah melakukan basic config, diantaranya DHCP klien, kemudian membuat IP pada interface lainnya. Begitu juga pada kantor cabang 2. Nah, selanjutnya kita akan membuat koneksi VPN, yang dimana kantor pusat akan menjadi server L2TP-nya. Kita remote terlebih dahulu untuk kantor pusatnya. Nah, karena kantor pusat akan didial atau ada dua klien yang akan melakukan dial ke kantor pusat, kita akan membuat IP pool, yang dimana kita akan membuat rentan IP yang akan diberikan ke klien yang melakukan dial. Nah, untuk caranya kita bisa masuk ke menu IP, kemudian pool, kemudian kita klik add,
Nah, untuk namanya kita misalnya Auto TV. Nah, untuk rentan IP-nya kira mau. Nah, untuk rentan IP-nya ada 10, 10, 10, 2 sampai 10, 5. Kita klik apply lalu oke. Selanjutnya kita masuk ke menu PPP. Pada tab interface kita pilih Auto TV server, kemudian kita aktifkan. Kita juga bisa menggunakan IPsec. Di sini kita akan menggunakan IPsec. Jadi untuk parameter use IPsec-nya kita pilih yes. Kemudian pada IPsec secret kita isikan misalnya itu kantor cabang, dan kita klik apply lalu oke. Setelah itu kita akan membuat profil baru yang akan digunakan secret Auto TV nya. Kita pergi ke menu profile, kemudian klik plus. Untuk name-nya bebas, namun di sini kita nggak akan isi. Nah, untuk local address-nya ini adalah IP yang akan digunakan kantor pusat itu sendiri atau Auto TV servernya. Jadi di sini kita spesifikkan misalnya 10, 10, 11. Kemudian pada remote address-nya kita isikan IP pool yang sudah kita buat tadi. Nah, setelah ini kita klik apply lalu oke. Selanjutnya kita tinggal membuat secret. Pindah ke menu secret dan klik add. Nah, untuk name-nya misalnya Auto TV. Untuk passwordnya, kemudian untuk parameter service-nya kita isikan spesifik Auto TV. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah profilnya, di mana kita menggunakan profil yang sudah kita buat tadi. Nah, karena pada profil tadi kita sudah menentukan parameter local address sama remote address, jadi pada secret di sini kita tidak perlu mengatur parameter local address sama remote address. Nah, setelah itu kita klik apply lalu oke. Nah, untuk konfigurasi Auto TV servernya sudah selesai sampai di sini. Kita tinggal melakukan dial pada kantor cabang 1 dan kantor cabang 2. Namun sebelum itu kita akan melihat IP publik yang didapat kantor pusat terlebih dahulu. Nah, untuk mengeceknya kita bisa masuk ke menu IP DHCP client, kemudian klik 2 kali. Pada tab status kita bisa lihat IP address yang didapatkan. Sini kita copy aja. Setelah itu kita pindah pada router kantor cabang 1. Nah, di sini kita sudah masuk ke router kantor cabang 1. Nah, untuk melakukan dialnya kita bisa masuk ke menu PPP, kemudian add, atau di sini ada drop down di bawah. Di sini kita pilih Auto TV client. Kemudian kita masuk ke menu dial out. Nah, untuk konektornya di sini kita isikan IP publik yang didapat kantor pusat itu sendiri. Nah, untuk IP-nya 10.0.137.121. Nah, untuk usernya kita sudah tentukan pada secret tadi. Dan untuk passwordnya, nah, karena pada Auto TV server atau kantor pusatnya menggunakan IPsec, kita juga perlu mengaktifkan IPsec pada kantor cabang 1 di sini juga untuk melakukan dialnya. Nah, untuk mengaktifkannya kita bisa klik use IPsec, kemudian IPsec-nya kita isikan sama seperti pada Auto TV servernya. Nah, jika sudah kita klik apply lalu oke. Bisa kita lihat di sini sudah muncul flag error yang artinya kantor cabang 1 sudah berhasil melakukan dial ke kantor pusat. Selanjutnya kita akan mengulangi konfigurasi
pada kantor cabang 2. Nah, namun sebelum itu kita bisa lihat pada menu IP dan address yang dimana kantor cabang 1 mendapatkan IP 10.10.10.5 dari dial out ke kantor pusatnya. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi pada kantor cabang 2. Di sini kita sudah masuk ke router kantor cabang 2. Nah, untuk melakukan dialnya sama seperti sebelumnya, bisa masuk ke menu PPP, kemudian klik add, pilih auto TP client, masuk ke menu tab dial out untuk konektornya diisi IP public dari kantor pusat, dan usernya, kemudian use IPsec-nya jangan lupa diaktifkan, apply, lalu oke. Nah, bisa kita lihat di sini sudah muncul flag error. Kemudian kita cek IP yang didapat pada menu IP address. Nah, di sini sudah muncul di mana cabang 2 mendapatkan 10.10.4. Kemudian kita juga bisa melihat pada kantor pusat yang dimana di sini pada interface-nya muncul flag DR, atau di sini adalah klien yang berhasil lakukan dial. Atau kita juga bisa melihat pada tab active connection. Selanjutnya kita akan konfigurasi PPTP server yang akan digunakan untuk menghubungkan antar kantor cabang. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, yang dimana kantor cabang 1 akan menjadi server PPTP-nya. Jadi kita remote kantor cabang 1 terlebih dahulu, kemudian masuk ke menu PPP, ada tab interface, kita pilih PPTP server, kemudian kita aktifkan PPTP servernya, kita klik apply, lalu oke. Selanjutnya kita akan membuat secret yang akan digunakan PPTP client untuk melakukan dial ke PPTP servernya. Nah, untuk name-nya kita misalnya PPTP 1. Nah, untuk passwordnya, untuk parameter service-nya kita spesifikkan PPTP server. Kemudian pada parameter local address kita isikan 10.1, kemudian pada remote address-nya kita isikan 10.10.2. Kita klik apply, lalu oke. Sama seperti sebelumnya, kita perlu mengetahui IP public yang didapat kantor cabang 1. Kita bisa melihatnya pada menu IP DHCP client, kemudian kita klik 2 kali. Pada tab status kita bisa lihat IP yang didapat kantor cabang 1. Di sini adalah IP-nya 10.0.137.95. Kita copy saja. Selanjutnya kita akan melakukan dial pada kantor cabang 2. Kita remote kantor cabang 2-nya. Nah, untuk melakukan dial out-nya kita bisa masuk ke menu PPP, kemudian klik plus atau drop down di sini, kemudian kita pilih PPTP kliennya. Kita pindah ke tab dial out, kemudian untuk parameter konektornya kita isikan IP public yang didapat kantor cabang 1. Nah, untuk usernya kita sudah tentukan pada secret tadi. Passwordnya apply, lalu oke. Nah, bisa kita lihat di sini untuk PPTP kliennya sudah ada flag error-nya atau sudah running. Kalau kita cek di IP address, maka sudah muncul PPTP IP yang didapat dari melakukan dial ke kantor cabang 1. Selanjutnya kita akan konfigurasi routing polling state atau OSPF yang dimana akan menghubungkan antar kantor secara dinamik. Nah, untuk konfigurasinya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke konfigurasi selanjutnya, yaitu kita akan mengadvertise network dari jaringan lokalnya. Di sini nanti
sini nanti untuk di kantor cabang 1 kita akan membuat area OSPF 1, kemudian di cabang 2 kita akan membuat area OSPF 2. Selanjutnya kita akan konfigurasi ke kantor cabang 1. Nah, untuk konfigurasi areanya kita masuk ke routing OSPF, kemudian pada menu area kita add, kita untuk namanya diisi bebas. Di sini saya spesifikasikan yaitu area 1. Kemudian untuk area ID di sini saya isi 11. Kemudian kita klik apply, klik OK. Kemudian di sini saya akan advertise network dari jaringan lokal untuk cabang 1. Kita tambahkan IP-nya 16. Nah, kemudian pada parameter area di sini kita pilih yang area 1 yang baru saja kita buat. Kita apply, kemudian OK. Di sini kita juga perlu mengadvertise network dari VPN-nya tadi, yaitu tadi untuk yang mengarah ke kantor pusat menggunakan IP 10.10.10. Nah, kemudian untuk areanya kita di sini kita pilih backbone dan kita klik apply. Nah, kemudian kita juga akan mengadvertise network dari VPN yang mengarah ke kantor cabang 2. Kemudian untuk areanya kita pilih backbone, kita sudah klik apply dan OK. Nah, selanjutnya untuk konfigurasinya di router kantor cabang 2. Kita masuk ke routing OSPF, kemudian area kita tambahkan. Untuk areanya di sini saya beri nama area 2. Kemudian untuk area ID-nya di sini saya buat 2. Apply dan OK. Selanjutnya kita akan mengadvertise network dari jaringan lokalnya. Nah, untuk areanya di sini kita masukkan area 2, apply, copy. Dan kita advertise untuk network dari VPN-nya. Untuk areanya di sini kita gunakan backbone. Dan juga untuk VPN, network VPN yang mengarah ke kantor cabang 1. Kantor pusat. Kemudian kita juga perlu mengadvertise pada router kantor pusat. Kita masuk ke router kantor pusat dan kita klik routing OSPF. Nah, di sini untuk yang mengarah ke jaringan lokalnya, di sini saya tidak menggunakan area, melainkan kita akan menggunakan area backbone. Jadi kita tidak perlu menambahkan area karena sudah ada area backbone secara defaultnya. Kita tambahkan intinya berdua 16. Areanya kita pilih backbone. Kita juga akan mengadvertise untuk network VPN-nya. Kita klik apply. Oke. Kita akan. Nah, kemudian untuk mengecek apakah routing kita sudah berjalan, kita masuk ke IP, kemudian Bluetooth. Dan dapat kita lihat di sini untuk yang pertama ada flag yaitu DAO, yaitu Dynamic Active OSPF, yaitu untuk destination-nya 10.10.1 dari IP kita tadi. Untuk gateway-nya ini yang mengarah ke kantor pusat 1. Dan juga ada DAO untuk destination-nya 10.20.10.1. Ini yang mengarah ke kantor pusat 1 dengan menggunakan
tunnel LTTP tadi. Kemudian pada parameter berikutnya ada IP yang dimana ini jaringan lokal dari kantor cabang 1, dan juga ada IP yang didapat dari kantor cabang 2. Kemudian di sini kita juga akan ngecek untuk yang di sisi kantor cabang 1 IP putus. Di sini juga tertambah baru, yaitu untuk IP 10.10.10.4 dengan menggunakan gateway 10.10.1 yang mengarah ke L2TP tunnelnya, yaitu yang mengarah ke L2TP server di kantor pusat. Dan di sini ada juga untuk yang mengarah ke kantor cabang 1 dengan IP sekian. Dan juga di sini kita juga mendapatkan network dari LAN kantor pusat, LAN kantor pusat, dan juga mendapatkan network dari LAN kantor cabang 2. Kemudian di sini saya juga akan lihatkan untuk routing di kantor cabang 2. Di sini juga sama, yang mengarah ke L2TP di kantor pusat. Di sini juga ada untuk network yang didapat dari LAN dari kantor pusat dan juga LAN dari kantor cabang 2E1. Dapat kita lihat di sini untuk di kantor cabang 2 belum mendapatkan IP dari server server 1, yaitu 192.168.10 titik sekian. Dan juga untuk di kantor cabang 1 juga belum mendapatkannya. Nah, di sini agar dari sisi kantor cabang 1 dan 2 mendapatkan IP tersebut, kita perlu melakukan konfigurasi redistribute route di sisi kantor pusat. Kita masuk ke kantor pusatnya. Nah, kemudian kita masuk ke routing SPF. Nah, kita masuk ke menu instant. Kita pada parameter default kita klik 2 kali. Kita pilih pada parameter redistribute static route. Nah, di sini untuk tipenya bebas mau pilih yang mana. Di sini saya mau pilih yang 2. Klik apply dan oke. Kemudian kita cek pada kantor cabang 1 dan 2. Nah, di sini untuk kantor cabang 1 sudah mendapatkan IP dari server IP dari servernya, yaitu 192.168.10 dan juga 20. Apabila kita lihat pada kantor cabang 2, di sini juga sudah mendapatkan IP dari kantor pusat, yaitu 192.168.10 titik 20. Nah, apabila kita lihat pada route untuk yang ada di kantor cabang dan kantor cabang 1-2, kita mendapatkan 2 IP sekaligus, yaitu 10 dan 20. Nah, kita tadi diminta untuk kantor cabang tidak diperbolehkan untuk mengakses network dari 192.168.20, yaitu network dari server 2 tadi. Nah, untuk konfigurasinya kita perlu melakukan routing filter terhadap network tersebut. Nah, kemudian untuk caranya kita masuk ke kantor pusat, kemudian masuk ke routing filter. Nah, kemudian kita tambahkan untuk chainnya. Di sini kita pilih yang out. Untuk trafficnya kita arahkan ke network yang ingin kita filtering, yaitu 192.168.20. Kita jelaskan.
kita perlu melakukan, kemudian kita masuk ke take action. Nah, di sini kita pilih yang discard, kita klik apply dan oke. Untuk pengecekannya, Nah, untuk pengecekannya di sini kita lihat pada sisi kantor cabang. Nah, dapat kita lihat di sini di kantor cabang sudah tidak mendapatkan IP 192.168.20 sekian, karena kita sudah melakukan karena kita sudah konfigurasi agar kantor cabang tidak mendapatkan network tersebut. begitu pula pada kantor cabang 2. Nah, begitu pula pada kantor cabang 2, di sini juga sudah tidak mendapatkan IP dari network 192.168.20 sekian. Jadi pembacaan dari rule filter tadi adalah kita masuk ke table terlebih dahulu. Nah, sebelumnya kan di sisi kantor cabang 12 mendapatkan IP 192.168.10 dan juga 20. Nah, informasi tersebut melewati kantor cabang, kemudian kantor cabang membagikannya ke kantor pusat. Jadi informasi tersebut melewati kantor pusat. Nah, kemudian pada kantor pusat ini membagikan informasi tersebut ke kantor cabang 1 dan juga kantor cabang 2. Jadi otomatis informasi tersebut dari kantor cabang out. Nah, tadi kita melakukan filter terhadap network 192.168.20. Nah, untuk di sisi kantor pusatnya tadi kita melakukan filter dengan menggunakan chain OSPF out. Kemudian traffic ini jadi network ini jika mau keluar akan diblokir. Jadi paketnya nanti 192.168.20 ini sudah berada di kantor pusat. Kalau yang 10 tadi otomatis dibagikan ke kantor cabang. Tapi kalau yang 20 tadi dilakukan filter, otomatis pada kantor cabang 1 dan 2 tidak mendapatkan network tersebut. Jadi pada kantor cabang 1 2 secara otomatis tidak akan mendapatkan network tersebut, tidak mendapatkan network 192.168.20 karena pada sisi kantor pusat network tersebut sudah diblokir sebelum sampai akhirnya ke kantor cabang. Nah, kesimpulan dari video ini adalah kita dapat memanfaatkan OSPF sebagai routing agar antar jaringan lokal bisa saling berkomunikasi. Selain itu juga kita dapat memanfaatkan routing filter untuk membatasi informasi yang akan dibagikan ke kantor cabang atau router yang ada di bawahnya. Nah, karena ketika kita hanya menggunakan redistribusi saja, semua informasi yang kita miliki akan dibagikan kepada kantor yang terhubung. Jadi kita tidak bisa melakukan filtering. Nah, untuk melakukan filtering yang tersebut kita dapat memanfaatkan routing filter. Sekian video kali ini, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.